Disperindak Mimika gelar pasar murah minyak goreng, bumbu, dan sembako. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Mimika kembali menggelar pasar murah di Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Mimika, Jumat 26 Agustus 2022. Pasar murah itu untuk menekan harga komoditi yang sedang mengalami kenaikan. Sekretaris Disperindak Kabupaten Mimika, Selviana Papang, mengatakan pada pasar murah yang digelar pihaknya menyediakan komoditi seperti minyak goreng, gula, beras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kol, wortel, dan kentang. Untuk pasar murah tersebut pihaknya bekerja sama dengan Bulog Mimika. Selviana menambahkan, komoditi yang dijual di pasar murah adalah jenis yang sedang mengalami kenaikan harga, sehingga dengan dilaksanakannya pasar murah bisa menekan harga. Untuk itu, Disperindak menyediakan 3 ton minyak goreng, subsidi atau minyak curah, beras 1 ton, dan gula 1 ton. Iya, jadi kalau pasar murah hari ini memang kita adakan di Kelurahan Wonosari Jaya, tapi kita melayani umum. Siapa saja yang mau datang, sepanjang stok masih ada dilayani. Ya. Apa aja yang di ini, Bu? Yang di sini ada minyak goreng, beras, gula, bawang merah, bawang putih, lombok, wortel, kentang, dan sayur-sayuran seperti kol. Ya. Ini bekerja sama dengan Bulog? Kami bekerja sama dengan Bulog. Bulog sendiri membawa komoditi beras dan gula. Sementara distributor yang kami bawa dari pasar sentral membawa bawang-bawangan. Jadi semua, sedangkan kami sendiri dari Disperindak minyak goreng. Jadi semua memang komoditi yang kita bawa ini memang barang yang tingkat fluktuasi harga tinggi, lagi tinggi pada saat ini. Jadi kami membawa itu supaya bisa menekan harga. Untuk harganya, Sekretaris Disperindak Kabupaten Mimika, Selviana, menjelaskan minyak goreng dihargai dengan 14.000 per liter dan masyarakat dibatasi membeli hanya 5 liter per orangnya. Sedangkan beras dijual per 5 kilo dengan harga 57.000. Kemudian 90.000 untuk harga per 10 kilonya. Selviana menambahkan untuk membeli barang-barang tersebut di pasar murah pihaknya hanya membutuhkan fotokopi KTP. Tingkatkan kesadaran hak pilih, Kesbangpol Mimika lakukan sosialisasi bagi pemilih pemula. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi pemilu tahun 2024 bagi pemilih pemula. Sosialisasi digelar di Kompleks Gedung Bobaigo, Mimika, Jumat 26 Agustus 2022. Peserta kegiatan berjumlah 200 orang siswa dari 13 sekolah tingkat SMA atau SMK se-Kabupaten Mimika. Mewakili Ketua Panitia Kepala Bidang Politik Kesbangpol Mimika, Lukas Lulilasan, mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hak pilih bagi pemilih pemula. Kegiatan ini digelar agar setiap pelajar dapat mengetahui dan mengenali apa yang menjadi elemen terpenting dalam sistem perpolitikan. Adapun materi yang disampaikan adalah peran Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan pemilu, sejarah pemilu, dan pentingnya pemilih pemula, juga potensi pemilih pemula yang berwawasan sebagai calon pemimpin bangsa, serta peran pemilih pemula dalam meningkatkan demokrasi di Mimika. Nama kegiatan adalah sosialisasi pemilu tahun 2024 bagi pemilih pemula dengan tema meningkatkan kesadaran dini bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dan kegiatan sosialisasi ini bagi pemilih pemula adalah dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran aspirasi generasi muda dalam kehidupan berpolitik. Sedangkan tujuannya adalah 1. Agar setiap individu atau setiap pelajar dapat mengetahui dan mengenali apa yang menjadi nilai-nilai penting dalam sistem perpolitikan. Peserta pada kegiatan hari ini berjumlah 200 orang dari 13 sekolah, yaitu tingkat SMA dan SMK Kabupaten Mimika. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan 1 hari bertempat di Gedung Bobaigo di tempat ini.
Sementara itu, Asisten 3 Setda Mimika, Henriette Tandiono, mewakili Bupati Mimika menyampaikan, pemilu merupakan pilar utama sebuah demokrasi karena rakyat dapat memilih pemimpin secara langsung seperti wakil rakyat, presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Henriette melanjutkan, saat ini pemuda atau pemilih pemula semakin acuh terhadap pemilu sehingga diperlukan adanya penyuluhan agar mereka menjadi pemilih yang cerdas. Hadirin yang saya hormati, dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi di mana melalui pemilulah rakyat memilih pemimpin maupun wakilnya untuk diserahi mandat kedaulatan rakyat. Namun demikian tidak dapat kita pungkiri dalam realitas demokrasi kita saat ini, semakin banyak generasi muda kita menganggap pemilu tidak penting, membuat diri mereka semakin jauh, bahkan semakin lama semakin malas tahu terhadap pemilu, sehingga mengakibatkan menurunnya partisipasi generasi muda dalam pemilu ini. Selanjutnya, salah satu peserta Jennifer Cantika Rahel dari SMA YPPK 3 Raja mengatakan, kegiatan sosialisasi pemilih pemula bagi dirinya dan peserta lain sangatlah penting, karena pemilu berikutnya mereka akan menjadi pemilih. Namun menurutnya, sosialisasi itu kurang efektif karena dilakukan dengan model pemaparan materi. Untuk pemilu sendiri selama ini karena belum 17, jadi kita belum pernah diikutkan gitu. Jadi ini mungkin agak excited karena kayak kita rasa setelah ini kita bisa ikut pemilu. Karena kan yang bikin kayak asik kalau kita lihatin karena waktu kita vote ya. Karena kan kalau seumuran kita belum terlalu peduli dengan hal-hal kayak gini, lebih peduli ke arah luarnya gitu. Efektif nggak sih? Kalau untuk saya sendiri kurang, karena walaupun bagaimanapun kita tuh kan orangnya tipikal yang tidak suka duduk lama-lama. Karena biasanya kalau acara gini walaupun tadi bilang ada diskusi dan ceramah, kita tuh tetap aja pasti banyakan ceramah. Jadi kayak nggak ada baliknya gitu. Cuma mereka yang bicara tapi kita tidak diizinkan untuk, karena walaupun kita bicara juga kayak rasanya kayak kurang kayak karena kita belum tahu pengetahuannya juga kayak gitu. Jadi kayak rasanya kurang efektif aja. Jennifer mengatakan seharusnya sosialisasi dilakukan dengan lebih banyak diskusi dan dialog, sehingga anak muda bisa lebih konsentrasi terhadap materinya. Saya Haji dari Radio Antar Papua melaporkan. Kasus pengerusakan dan penganiayaan di Kuam Kinarama berakhir mediasi. Kasus pengerusakan dan penganiayaan yang terjadi di Kuam Kinarama yang dilakukan oleh Yomiles Wandik terhadap korban Selvisina Febi diselesaikan secara kekeluargaan di kantor Polsek Kuam Kinarama, Jumat 25 Agustus 2022. Kapolsek Kuam Kinarama, Ibda Bambang Triyatwoko mengatakan permasalahan kasus pengerusakan dan penganiayaan itu terjadi di Jalan Ileale, Kampung Bintang 5, Distrik Kuam Kinarama pada Sabtu 20 Agustus 2022 lalu. Dalam kasus tersebut, pelaku melakukan pengerusakan barang-barang seperti TV, meja, minyak goreng, adonan kue, kaca jendela 3 lembar. Tak hanya itu, pelaku bahkan menebang sebanyak 22 pohon pinang milik korban, serta pelaku mengancam korban dan mengajaknya untuk tidur bersama. Bambang mengatakan kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan pada Rabu 23 Agustus 2022, namun harus ditunda dan baru diselesaikan pada hari ini, Jumat 25 Agustus 2022. Bambang juga mengakui pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk, sehingga ia meminta maaf dan akan mengerti tanggung jawab dengan mengganti semua kerusakan di rumah Selvisina Febi. Kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan dengan tujuan pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Apabila terulang kembali, maka akan diproses secara hukum. Sementara itu, korban Selvisina meminta pelaku pulang ke kampungnya karena sudah trauma dengan perbuatan pelaku. Sedangkan pelaku, Yomiles Wandik, mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dirinya meminta waktu 3 minggu untuk membayar ganti rugi terhadap korban sesuai dengan kesepakatan sebesar 7 juta rupiah. Wakakumdam 17 Cendrawasih beri penyuluhan hukum ke personel Kodim Mimika.
Wakakumdam 17 Cendrawasih, Letkol CHK Susilo dan pejabat sementara, Anglak Dukum, Kumdam 17 Cendrawasih Kapten CHK Ageng Bisam Nugroho, berikan penyuluhan hukum kepada segenap personil dan Persit Kodim 1710 Mimika di Makodenkav 3 Serigala Ceta, Jumat 26 Agustus 2022. Melalui keterangan tertulisnya, Wakakumdam 17 Cendrawasih Letkol CHK Susilo mengatakan, hal itu bertujuan membangun sikap mental, perilaku, serta meningkatkan kesadaran hukum dan meminimalisir pelanggaran prajurit TNI Angkatan Darat. Adapun materi penyuluhan antara lain tentang informasi transaksi elektronik, tindak pidana asusila, tindak pidana penganiayaan, dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Letkol CHK Susilo mengatakan, melalui penyuluhan hukum ini diharapkan para prajurit, PNS, dan Persit agar tidak ada lagi yang terlibat maupun melibatkan diri dengan masalah hukum yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, merusak citra TNI pada umumnya dan Satuan Kodim 1710 Mimika pada khususnya. Ketua Tim Penyuluhan Hukum Kumdam 17 Cendrawasih Letkol CHK Susilo berharap melalui kegiatan penyuluhan ini tingkat pelanggaran dan permasalahan hukum militer dapat dipahami sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. Mahasiswa KKN Setia JB sosialisasi jiwa bisnis pada murid SMP. Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Jambatan Bulan Mimika menggelar sosialisasi tentang etika, moral dan tujuan hidup, serta edukasi membangun semangat jiwa berbisnis masa kini di SMP Negeri 5 Mimika, Jumat 26 Agustus 2022. Koordinator Sosialisasi Diki H. Elwar menjelaskan, sosialisasi ini digelar berdasarkan gaya hidup kaum milenial di era globalisasi sehingga perlu ditanamkan etika dan moral serta membangun semangat jiwa berbisnis masa kini. Diki mengatakan, dengan adanya sosialisasi ini, para murid-murid bisa berpikir tujuan hidup mereka ke depannya seperti apa, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti apa. Diki mengatakan, ilmu ekonomi akan sangat diperlukan bagi anak muda untuk masa mendatang, karena nantinya ke depan hanya ada 3 hal yang diprioritaskan, yakni ekonomi, kesehatan, dan teknologi. Baik, selamat siang. Saya Diki Hendrik Elwar. Saya selaku Ketua Posko dan Koordinator Sosialisasi pada pagi hari ini. Kegiatan hari ini kita mahasiswa STJB yang melaksanakan kuliah kerja nyata di daerah Kelurahan Wonosari Jaya melakukan sosialisasi kepada sekolah. Yang pertama kepada Sekolah SMP Negeri 5 Mimika, di mana sosialisasi kami terkait dengan etika, moral dan tujuan hidup, dan di mananya dan di dalamnya juga ada edukasi membangun semangat jiwa berbisnis bagi generasi masa kini. Nah, di mana kami melihat bahwa generasi masa kini harus ditanamkan semangat jiwa berbisnis dan semangat jiwa moral, etika dan moral di lingkup masyarakat mereka, dan mereka sudah berpikir ke depannya tujuan hidupnya mereka. Diki berharap dengan sosialisasi itu siswa SMP Negeri 5 Mimika yang sudah di kelas 9 dapat memahami apa itu etika dan moral tujuan hidup, sehingga akhirnya mereka bisa membantu orang tua mereka untuk melanjutkan usaha berbisnis di masa yang akan datang. Diki menambahkan, sosialisasi ini sangat antusias diikuti para guru maupun siswa-siswi SMP Negeri 5 Mimika. Kehadiran mahasiswa Setia JB memberikan semangat baru bagi siswa-siswi di sekolah tersebut. Obat biru kosong di Timika belum terlalu terdampak di wilayah Kokonau. Kosongnya stok obat malaria baik itu obat biru maupun obat kina saat ini belum terlalu dirasakan warga di pesisir, khususnya warga di Kokonau, distrik Mimika Barat. Penyakit malaria saat ini masih minim dirasakan warga di Kokonau.
Saat dihubungi via telepon Jumat 26 Agustus 2022, Sekretaris Kampung Mimika, Bosko Orwi Puku mengungkapkan, saat ini penyakit malaria di Kokonau memang sedang sedikit, karena saat ini di Kokonau sedang musim penghujan, penyakit malaria tidak terlalu banyak. Bosko mengatakan, Dinas Kesehatan Mimika sempat melakukan pelatihan malaria kepada masyarakat dengan memanggil 2 orang perwakilan kampung dari distrik Mimika Barat untuk mengikuti pelatihan pencegahan malaria. Sehingga karena obat malaria sedang langka, maka penanganan kasus-kasus malaria ditangani secara khusus oleh tim medis di puskesmas. Juga ada bikin perhatian untuk ada dua orang yang diminta untuk ikut perhatian malaria, tapi obatnya kan belum ada, jadi untuk sementara ini dihandle oleh petugas sendiri. Jadinya kalau seandainya ada warga yang terkena malaria itu seperti apa? Itu yang harus kembali ke petugas karena obatnya belum ada Sampai sekarang? Sejauh ini apa ada warga yang kena malaria terus? Belum ada. Belum ada ya? Berarti di sini jarang. Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Barat, Christian P. Warinusi menjelaskan, untuk saat ini belum ada penanganan kasus malaria yang begitu serius. Saat ini keluhan masyarakat kebanyakan hanya panas tinggi dan demam, tetapi bukan malaria. Kata dia, meskipun stok obat malaria terbatas bahkan kosong, namun penanganan sejumlah kasus malaria masih dapat ditangani oleh tim medis. Sedangkan penyakit yang banyak diderita masyarakat saat ini hanya panas dan demam biasa. Saya Muhammad Wahyu Walerubun, Radio Antar Papua melaporkan. Forum Kontraktor Mama-Mama Papua sampaikan keluhan ke anggota Dewan. Forum Kontraktor Mama-Mama Papua menyampaikan keluhannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Mimika Jumat 26 Agustus 2022. Mereka menyampaikan aspirasi agar nasib mereka untuk bangkit di atas tanahnya dapat diperjuangkan DPRD Mimika. Mama-mama kontraktor tersebut ditemui anggota DPRD di ruang rapat serbaguna DPRD Mimika. Mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Mimika Anton Bupaleng, Ketua Komisi C Aloysius Pairong, anggota DPRD lainnya Den Hagabal, Milir Kogoya, dan Asar Murib. Saat ditemui wartawan usai pertemuan, Aloysius Pairong mengungkapkan, mama-mama kontraktor Papua tersebut mengeluh karena tidak bisa atau susah mendapat pekerjaan proyek dari pemerintah. Pairong menjelaskan yang terjadi adalah kontraktor mama-mama Papua kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen yang jadi syarat proyek karena DPRD Mimika akan berupaya agar pemerintah daerah bisa memberikan keringanan kepada mereka. Pairong berujar, sebenarnya pemerintah sudah memberikan aturan melalui Permendagri bahwa proyek maksimal 1 miliar bisa menunjukkan langsung. Dengan begitu seharusnya persyaratan proyek jangan memberatkan pengusaha asli Papua karena pengurusan surat tidak mudah. Saya dihubungi khusus oleh dihubungi oleh Pak Ketua bahwa akan ada mama-mama datang menyampaikan aspirasi. Tolong Pak Wis datang. Kemudian saya datang tadi pagi, mereka sudah banyak di situ. Setelah saya buka tadi, ternyata persoalan mereka itu adalah tidak bisa, susah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Untuk mempermudah mereka pengurusan dokumen-dokumen yang sudah mati, ini yang juga kita harus bantu, gitu kan. Kita mungkin bantu nanti apakah melalui kooperasi mereka atau seperti apa, secara kolektif, jangan satu-satu, apalagi kan pengurusannya bukan lagi di Timika, gitu. Nah, ini yang harus dicari, bagaimana kalau misalnya secara aturan bisa dibuat pengecualian terhadap mereka, jangan dibebani dengan dokumen-dokumen yang berat untuk mereka penuhi, gitu kan. Apalagi kalau sudah menyangkut SKT, gitu kan. Ketua Komisi C Aloysius Pairong mengungkapkan salah satu langkah untuk membantu mereka adalah dengan membuat suatu perda yang berpihak pada pengusaha Papua. Salah satu yang sedang dirancang DPRD Mimika adalah Perda Inisiatif Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Pairong menambahkan, apa yang menjadi aspirasi mereka sudah dicatat pihak DPRD. Selanjutnya akan dibawa pada rapat internal DPRD
Kemudian pihak DPRD melalui Ketua DPRD Mimika bisa memanggil OPD Pemkab Mimika untuk lebih memperhatikan mama-mama kontraktor Papua. Usai rapat, Forum Kontraktor Papua juga menyerahkan dokumen-dokumen kepada DPRD untuk dipelajari. Dokumen-dokumen tersebut diterima Ketua DPRD Anton Bukaleng didampingi Ketua Komisi C Aloysius Paerong, Milir Kegoya, dan Asir Murid. Saya Anius Nining, Radio Antar Papua, melaporkan.